Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mappingnya. Amin yang terhormat kepada Agani dan Ida selaku pengasuh serta direktur pesantren Suragam Lari dan Ida, yang terhormat kepada segenap jajaran Dewan Guru, yang terhormat kepada Mr. Adib Faisal selaku Kepala Sekolah MA Al-Quran Lari dan Ida, dan yang terhormat kepada Mr. Edi selaku pengampu mata pelajaran sejarah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari MA Al-Quran Lari dan Ida akan mempresentasikan tentang proklamasi untuk menempuh ujian PTS semester 6. Jadi di sini peristiwa proklamasi dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok yang dimulai dari berita kekalahan Jepang dengan pengasingan golongan tua yaitu Soekarno-Hatta, karena mereka berlawanan pendapat antara golongan muda yang ingin segera memproklamirkan kemerdekaan, sedangkan golongan tua berpendapat bahwa hal yang demikian itu terlalu cepat. Akhirnya golongan muda mengasingkan atau menculik Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok agar mereka tidak ditekan Jepang untuk melaksanakan proklamasi. Selanjutnya ada perumusan teks proklamasi melalui perubahan. Yang pertama ada kata tempo menjadi kata tempo. Yang kedua ada kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan atas permintaan Soekarno sendiri, naskah yang autentik ini diketik oleh Sayuti Milik. Selanjutnya ada berita dari proklamasi. Jadi ketika proklamasi sudah diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, berita tersebut akan disebarkan di seluruh Indonesia. Tetapi sebelum itu kepala Jepang menghentikan berita dan menyegel stasiun radio yang bernama Domai. Jadi berita proklamasi atau kemerdekaan Indonesia itu hanya disebarkan lewat radio dan surat kabar di seluruh penjuru Indonesia. Jadi proklamasi sendiri dibacakan di Jalan Pegangsangan Timur, tepatnya di rumah Laksamana Maida atau di dalam rumah Insinyur Soekarno, ditambah dengan pengibaran bendera yang dilakukan oleh Sayuti Milik, Latif Indraningrat, dan Suhud. Dan di dalamnya terdapat sambutan oleh Wali Kota Jakarta. Proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia. Selanjutnya terdapat dukungan dari beberapa rakyat Indonesia atau mungkin beberapa pemuda melalui rapat raksasa IKADA pada tanggal 19 September 1945. Tetapi pada rapat tersebut para pemuda tidak bisa bebas melakukan rapat karena dijaga oleh militer Jepang menggunakan senjata. Tujuan dari rapat ini yang pertama agar pemimpin Republik Indonesia dapat bicara di hadapan rakyat. Yang kedua agar semangat kemerdekaan itu tetap menyala, dan yang ketiga Indonesia mencapai kemerdekaan sendiri tanpa bantuan Jepang. Oke, selanjutnya yang terakhir ada tindakan heroik. Jadi tidak saya sebutkan semua, hanya beberapa. Yang pertama ada tindakan heroik di Surabaya, yaitu ketika pemuda menyerbu Hotel Yamato karena pemuda-pemuda benci dengan tentara sekutu Nazi atau Jepang. Akhirnya pemuda itu menyobek bendera warna biru pada warna biru Belanda, jadi merah putih biru. Akhirnya para pemuda menyobek warna biru di Hotel Yamato, tepatnya di kota Surabaya. Selanjutnya di kota Makassar pada tanggal 28 Oktober 1945 merebut gedung-gedung vital. Jadi merebut bangunan atau gedung-gedung vital. Para pemuda berjuang untuk itu. Akibatnya Australia melucuti para pemuda Indonesia. Yang terakhir ada tindakan heroik di Bali pada tanggal 13 Desember 1945. Para pemuda beraksi untuk melawan sekutu, walaupun aksi yang dilakukan oleh para pemuda ini gagal, tetapi dilanjut oleh beberapa revolusi atau tindakan heroik yang lain. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.